Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-52 saja. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ayat ini adalah rangkaian ayat setelah Yesus pulang dari bait Allah yang umur 12 tahun itu. Bagaimana Tuhan Yesus memperlihatkan pertumbuhan yang sedemikian. Jadi ketika mereka pulang dari bait Allah yang 2-3 hari lalu ya, kita renungkan bersama-sama. Nah saudara, pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan boleh memampukan kita melalui tahun 2025 ini. Dan hari ini kita ada di penghujung tahun itu, tanggal 31 Desember. Sungguh perjalanan yang tidak gampang dalam sepanjang tahun ini. Tapi apapun keadaan saya dan saudara, Tuhan menyertai kita sampai akhir ini. Saudara, pagi ini kita belajar bagaimana melalui kisah Yesus, belajar tentang hidup yang terus bertumbuh. Hidup yang terus bertumbuh. Memang kalau kita memperhatikan secara kisah Yesus masa kecil, Injil tidak banyak cerita tentang ini. Maka beberapa waktu yang lalu, mungkin bahkan sampai hari ini, ya ada beberapa macam dugaan-dugaan, ada tahun-tahun Yesus yang hilang gitu. Dari 12 tahun, terus nanti muncul lagi sekitar 33 tahun ya. Jadi sekian tahun ini kemana gitu ya. Itu sempat memunculkan ini. Nah saudara, tetapi pagi ini kita melihat satu hal yang menarik. Memang Alkitab tidak banyak cerita tentang masa kecil Yesus. Tidak ada mujizat besar, tidak ada khotbah di hadapan orang banyak. Namun apa yang dikatakan Injil Lukas ini sebetulnya menarik. Kenapa? Injil Lukas menutup kisah kanak-kanak Yesus dengan satu kalimat yang sangat kaya maknanya. Perhatikan dengan baik. Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya, serta makin dikasih oleh Allah dan manusia. Bertambah besar, bertambah hikmatnya, dikasih Allah, dikasih manusia. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan bersama Allah bukanlah peristiwa instan, melainkan proses bertumbuh yang setia dan berkelanjutan. Proses bertumbuh yang setia dan berkelanjutan. Kita lihat Yesus sang juru selamat kita, juru selamat dunia itu tidak melompat dari palungan langsung ke salib. Tidak. Tetapi ia menjalani tahun-tahun yang sunyi, yang sederhana, dan tampak biasa. Namun justru di sanalah karakter, di sanalah hikmat, di sanalah relasi Yesus dibentuk. Maka dalam pembelajaran yang Growing Healthy Church itu, masa sebelum sebelum usia 33 tahun itu disebut dengan masa persiapan. Masa kehidupan Yesus itu disebut dengan masa persiapan. Persiapannya 33 tahun ya. Dan Tuhan dipakai melayani 3 tahun. Tapi dampaknya luar biasa. Sekalipun hanya 3 tahun. Kita kembali kepada kisah Natal ini. Pasca Natal, iman kita sering diuji. Saya berapa kali tekankan ini, bukan dalam momen-momen besar,
tetapi dalam rutinitas harian. Saat lagu Natal berhenti dinyanyikan dan perayaan usai, pertanyaan yang tersisa adalah, kemana arah hidup kita berjalan? Apalagi hari ini, hari terakhir di tahun 2025 ini. Nah, nanti malam di kebaktian tutup tahun, saya akan membawakan firman menyangkut ini. Saudara, apakah kita makin dewasa dalam hikmat? Makin peka dalam relasi? Dan apakah makin nyata dalam kasih? Keselamatan kita tidak berhenti pada pengakuan iman, melainkan bergerak menuju kepada hidup yang kudus atau kekudusan hidup. Kasih karunia Allah bukan hanya mengampuni. Seringkali orang selalu menuntut orang mengampuni. Ya, tapi kasih karunia tidak berhenti di sana, tetapi juga membentuk kita. Kita yang harus berjuang juga hidup kudus, hidup benar oleh kasih karunia itu, tentu bukan berdasar semata-mata kekuatan diri sendiri. Kasih karunia bekerja perlahan melalui disiplin rohani, tanggung jawab keluarga, kerja yang jujur, kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Banyak orang ketika ditegur, diingatkan, kamu harus setia, cuman kecil kok, enggak gini. Justru kehidupan kita itu dibentuk dari perkara kecil. Yesus bertumbuh dalam kasih Allah dan manusia. Pertumbuhan rohani selalu bersifat relasional. Iman yang dewasa tidak menjauhkan diri dari sesama. Iman yang dewasa menghadirkan kehadirannya yang menyejukkan, dapat dipercaya, dan membawa damai. Jadi namanya orang beriman yang dapat dipercaya dan membawa damai. Disitulah kesaksian Kristen menjadi nyata, bukan terutama lewat kata-kata, tetapi lewat hidup yang terus dibentuk oleh kasih dan hikmat Allah. Banyak keluarga berharap, atau kita berharap, perubahan itu instan. Relasi langsung pulih, kebiasaan lama hilang, iman menjadi kuat dalam semalam. Dan bukankah kita sering itu? Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah bekerja melalui kesetiaan kita yang berulang. Kesetiaan, langkah-langkah kecil yang konsisten, dan pertumbuhan yang mungkin tidak spektakuler tetapi sungguh-sungguh. Saudara, Natal yang hidup tidak diukur dari besarnya perayaan. Natal yang hidup diukur dari kehidupan yang terus bertumbuh setelahnya. Tidak peduli bagaimana perayaannya, tidak peduli bagaimana engkau tampil di Natal itu, hebat, megah, spektakuler, dikagumi mungkin banyak orang. Tapi kalau kehidupanmu sehari-hari tidak terus bertumbuh di dalam Tuhan, perayaan atau penampilan itu tinggal perayaan dan penampilan saja, tanpa arti, tanpa makna. Saudara, di area mana Tuhan sedang memanggil kita untuk bertumbuh dalam hikmat, karakter, atau relasi? Di mana? Apakah kehidupan kita semakin memancarkan kasih Kristus bagi orang-orang terdekat?
Dan kebiasaan kecil apa yang perlu kita setiai agar iman kita terus bertumbuh? Perbuatan kecil apa? Mungkin Tuhan menuntut kita untuk setia dalam perkara kecil. Dan temukan apa supaya kita terus bertumbuh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, lihat Tuhan, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan yang membentuk hidup, kami bersyukur karena Engkau bekerja dengan sabar di dalam kami. Bentuklah hati dan kehidupan kami agar semakin mencerminkan kasih dan hikmat-Mu. Ajar kami setia dalam perkara kecil, bertumbuh dalam relasi yang sehat, dan menjadi kesaksian yang hidup bagi keluarga dan sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang bertumbuh bersama kami berdoa.